Halo semua, selamat pagi. Salve, perkenalkan nama saya Federoni Laisa Linda. Saya dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik 1 semester 1 di kampus Takar atau Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan NIM 24101089. Pada video ini saya akan membahas secara ringkas pertemuan pertama mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julian Nelis STM SOS. Nah, pada pertemuan pertama ini membahas terkait dengan ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, fenomena yang terjadi sekarang yaitu kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Ini adalah kunjungan Paus yang ketiga, kunjungan yang terakhir pada tahun 1989, yaitu 35 tahun yang lalu. Fenomena yang harus dihadapi dalam sistem belajar ada dua model sistem. Yang pertama, kampus merdeka, yang kedua, merdeka belajar. Ilmu ini seringkali menjadi pengantar atau fondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam bidang-bidang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi sosial. Adapun aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Yang kelima, masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Pentingnya ilmu sosial dasar. Yang pertama, untuk pemahaman masyarakat. Masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Yang kedua, analisis kritis, membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Yang ketiga, pengembangan empati, membantu dan mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Empati itu adalah suatu yang bisa kita bilang kepekaan. Ruang-ruang ilmu sosial dasar. Yang pertama, manusia dan kebudayaan, membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Menyelidiki bagaimana kebudayaan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Yang kedua, manusia dan lingkungan, mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam maupun sosialnya. Menyentuh isu-isu seperti ekologi, hubungan sosial, dan komunitas serta dampak sosial dari perubahan lingkungan. Yang ketiga, manusia dan masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah sosial dan muncul
dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan diskriminasi. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan ilmiah dan kritis. Yang keempat, interaksi sosial dan perubahan sosial. Mengkaji proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi struktur sosial. Mempelajari mekanisme perubahan sosial baik yang bersifat evolusioner maupun revolusioner. Yang kelima, manusia dan teknologi. Menalah dampak teknologi terhadap kehidupan sosial manusia. Memahami bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk kesimpulannya, ruang lingkup ilmu sosial dasar mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial serta tantangan yang dihadapi dalam masyarakat modern. Sekian video dari saya, terima kasih.